Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebahas topik hari ini. Karena kita bakal ngeliat sebuah efek domino yang benar-benar luar biasa. Kita bakal melacak bareng-bareng nih, gimana sih ketergantungan kita sama energi global itu bisa merambat langsung, menembus pasar sampai akhirnya kerasa banget di dompet kita sendiri. Dari gambaran ekonomi makro, dampaknya ke kelas menengah di Indonesia, sampai gimana kondisi ini akhirnya memicu lahirnya berbagai inovasi teknologi yang keren abis. Jadi ini bukan cuma sekedar deretan angka ya, ini adalah cerita nyata tentang dunia kita yang lagi berubah. Yuk, langsung aja kita mulai. Hari ini kita bakal ngebahas 6 poin utama. Kita mulai dari ancaman puncak minyak, lalu kita lihat imbas harga energi global, dampaknya kerapuhan kelas menengah di Indonesia, terus kita bakal bahas solusi di era baru mobil listrik, inovasi biomaterial pengganti fosil, dan terakhir, kemana arah masa depan transisi energi kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, ancaman nyata puncak minyak, dan gimana konteks makronya di tingkat global. Coba deh tanyain pertanyaan ini ke diri Anda sendiri. Apakah era minyak murah tuh udah resmi berakhir? Selama 100 tahun terakhir, ekonomi kita kan dibangun di atas satu asumsi besar, yaitu minyak yang murah dan gampang dicari bakal selalu ada. Tapi data-data sekarang ini mulai ngasih tahu kita sebuah realitas yang lumayan beda, dan sejujurnya ini memicu sedikit kepanikan sekaligus inovasi besar-besaran di seluruh dunia. Nah, biar kita satu frekuensi, kita lurusin dulu ya soal konsep puncak minyak atau peak oil ini. Sering banget nih orang salah paham. Peak oil itu bukan berarti besok pagi bensin di pom tiba-tiba kosong melompong. Sama sekali bukan gitu. Maksudnya adalah, kita tuh perlahan menyentuh batas maksimal kapasitas produksi dunia. Jadi, produksi itu nggak bisa lagi dipacu naik. Setelah titik ini tercapai, grafiknya bakal mendatar atau malah pelan-pelan turun. Kita sih masih punya minyak, tapi perjuangan buat dapatinnya bakal jauh lebih susah dan pastinya jauh lebih mahal. Coba bayangin, saking susahnya nyari cadangan konvensional yang gampang dijangkau, industri minyak sekarang sampai harus ngelirik wilayah-wilayah perbatasan yang ekstrim dan belum terjamah. Contohnya aja kawasan Arktik. Memang sih, diprediksi ada sekitar 90 miliar barel minyak yang ngumpet di bawah sana. 90 miliar. Tapi, biaya dan risiko lingkungan buat ngebor di sana itu luar biasa raksasa. Di saat yang sama, para pengamat ekonomi juga terus berdebat nih soal seberapa akurat sih klaim cadangan dari negara-negara penghasil minyak. Nah, ketidakpastian kayak gini nih yang bikin pasar global makin gelisah. Sekarang kita geser ke bagian kedua, imbas harga energi global terhadap tekanan ekonomi. Teori ekonomi di balik ini tuh lumayan menarik. Ada yang namanya aturan hoteling, di mana kenaikan harga itu sebenarnya cara pasar buat bersiap ngadepin penurunan pasokan di masa depan. Tapi, so what? Apa dampaknya buat kita sehari-hari? Gini, harga energi yang selangit itu menciptakan yang namanya imported inflation atau inflasi impor. Jadi biaya logistik naik, harga bahan baku di pabrik naik, otomatis harga barang yang kita beli di pasar ikut-ikutan meroket. Kalau ini terjadi di saat ekonomi lagi lesu, wah, kita bisa masuk ke jebakan stagflasi. Dan ini kerasa banget sebagai pukulan langsung ke daya beli rumah tangga kita. Lalu gimana efeknya secara spesifik di negara kita? Kita masuk ke bagian ketiga, rapuhnya kelas menengah Indonesia. 16,6%. Angka dari proyeksi lembaga riset ekonomi ini bener-bener bikin kaget. Bayangin, di tahun 2025 nanti, populasi kelas menengah di Indonesia diprediksi bakal menyusut tajam sampai sisa cuma segitu dari total populasi kita. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya, ini adalah pergeseran sosial ekonomi yang sangat krusial. Biar kebayang skalanya, coba kita tarik garis waktunya. Di tahun 2014, kelas menengah kita itu ada di angka 15,6%. Terus grafiknya naik cantik banget jadi 23% di tahun 2018. Tapi sayangnya, guncangan ekonomi dan inflasi tadi mengikis angka itu balik lagi ke proyeksi 16,6% di 2025. Dan tahu nggak apa yang paling bikin khawatir? Adanya pembengkakan di kelompok calon kelas menengah sampai menyentuh 50,4%. Mereka ini adalah kelompok rentan yang posisinya persis di bibir jurang finansial. Satu aja ada guncangan ekonomi tak terduga, mereka bisa langsung jatuh. Mari kita bawa obrolan ini ke realitas kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang lagi nguras dompet kita? Jawabannya jelas, pengeluaran untuk kebutuhan esensial yang makin mencekik. Gas LPG 12 kilo yang non-subsidi aja sekarang harganya bisa nyentuh Rp228.000. Malah di Kalimantan bisa tembus Rp265.000. Belum lagi bahan bakar kayak Pertamax Turbo yang sampai Rp19.400 per liter dan Dexlite yang lompat ke Rp23.600, ditambah lagi harga sembako yang ikut-ikutan naik. Ujung-ujungnya duit yang tadinya bisa disisihin buat nabung atau sekedar ngopi-ngopi weekend, sekarang ludes cuma buat menuhin kebutuhan dasar doang.
Menanggapi fenomena daya beli yang lagi nyungsep ini, muncullah berbagai perdebatan soal kebijakan apa yang paling pas. Analisis dari Direktur Celios, Bima Yudhistira, menyoroti secara objektif dinamika ini. Beliau menjelaskan bahwa pajak seperti PPN itu sifatnya regresif. Artinya, buat kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, proporsi pajak ini kerasa jauh lebih berat ngebebanin pengeluaran mereka. Makanya muncul usulan-usulan seperti penurunan tarif PPN atau penguatan subsidi di sektor transportasi publik buat ngelindungin kantong masyarakat. Langkah-langkah kebijakan adaptif inilah yang sekarang terus dikaji oleh berbagai pihak. Oke, cukup soal tekanan ekonominya. Kita geser ke sisi yang lebih optimis di bagian keempat, era baru mobil listrik. Disinilah letak terobosan besarnya. Banyak orang masih ragu buat pindah ke kendaraan listrik karena baterai konvensional itu ngecasnya lama dan ada risiko gampang panas. Tapi siap-siap kaget. Coba dibandingin sama baterai solid state. Baterai generasi terbaru ini pakai elektrolit padat. Hasilnya, ngecas dari 10-80% itu kabarnya cuma butuh sekitar 10 menit doang. Terus dia nggak gampang bocor, super aman buat cuaca panas tropis, dan gilanya lagi, jarak tempuhnya bisa sampai 1.200 km. Ini sih bukan sekedar upgrade biasa, ini bener-bener game changer yang langsung ngejawab kekhawatiran terbesar para calon pembeli EV. Dan tahu nggak apa yang bikin teknologi baterai ini klop banget buat Indonesia? Karena inovasi ini butuh material yang kita punya dalam jumlah super melimpah, nikel dan litium. Pemerintah kita punya target ambisius nih. Di tahun 2030 nanti, bakal ada 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik yang ngaspal di jalanan kita. Kalau kita bisa nguasain rantai pasok teknologi baterai canggih ini, kita nggak cuma lagi lari ngejar target carbon net zero emission di 2060, tapi kita juga lagi ngebangun benteng ekonomi baru supaya nggak terus-terusan bergantung sama impor bahan bakar minyak. Keren banget kan? Nah, inovasi tuh nggak cuma berhenti di jalan raya. Kita lanjut ke bagian kelima, inovasi biomaterial pengganti fosil. Banyak yang nggak sadar kalau sebagian besar baju yang kita pakai sekarang itu asalnya dari minyak bumi, kayak kain polyester gitu. Tapi sekarang, industri tekstil lagi gencar-gencarnya nyari alternatif biologis yang ramah lingkungan. Contohnya ada kain tencel yang dibikin dari serat pohon eukaliptus atau pinyateks dari daun nanas. Terus ada yang agak mind-blowing nih, serat kitosan. Ini tuh diekstrak dari limbah cangkang udang dan kepiting. Bayangin, pakai sisa-sisa seafood buat jadi bahan jaket Anda. Belum lagi ada bahan sintetis terbarukan dari jagung, sampai serat super kuat yang dibikin oleh bakteri di laboratorium. Berasa kayak sci-fi banget ya, tapi ini nyata dan udah mulai masuk ke lemari pakaian kita. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, sekaligus kesimpulan kita hari ini, masa depan transisi energi. Kalau kita tarik benang merahnya dari semua obrolan kita tadi, satu hal yang pasti adalah terlepas dari kapan persisnya produksi minyak global bakal benar-benar mentok, roda transisi itu udah berputar makin kencang. Proses adaptasi udah nggak bisa direm lagi. Kita lagi sama-sama bergerak menuju sebuah titik keseimbangan baru, di mana dunia nggak lagi disandra sama minyak konvensional. Masa depan kita bakal lebih ditopang oleh kecerdasan manusia lewat energi terbarukan, efisiensi, inovasi baterai, sampai material biologis. Ya, perjalanannya pasti penuh tantangan ekonomi. Tapi di sisi lain, ini adalah masa depan yang penuh dengan harapan dan inovasi. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, ada satu pertanyaan krusial yang pengen saya titipin buat Anda renungkan. Di tengah transisi ekonomi yang lagi menguji ketahanan finansial kita, dan ledakan teknologi yang siap ngerubah total gaya hidup kita, gimana sih cara Anda mempersiapkan diri buat ngadepin era ekonomi pasca minyak ini? Apakah Anda mulai investasi di keahlian baru, sedikit demi sedikit ngubah gaya hidup, atau mulai melirik penggunaan energi bersih? Keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngebahas topik seru ini sampai akhir. Teruslah belajar, tetaplah penasaran, dan sampai ketemu lagi di bedah materi kita selanjutnya.